Karena kadang-kadang kita tidak tahu nih, kita ketemunya sepeda ya pikirnya ya sepeda ya, padahal dia ternyata direktur rumah sakit mana, ternyata dia wartawan, fotografer terkenal. Itu sekat-sekat itu tuh seolah pudar itu loh mas. Mau 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta ya tetap kalau road bike. Cuma mungkin rasanya berbeda. Di sosialnya mungkin ya akhirnya kan ada kasta-kasta. Kalau dikatakan elit atau bahkan arogan, mungkin by moment. Mungkin karena rombongan itu lewat pas jalannya siang, kemudian bersinggungan beririsan dengan orang berangkat bekerja, sedangkan kini senang-senang bersepeda. Itu yang bikin apa ya, kesenjangan kesenjangan di perjalanan. Mas Rizky Aji Primastomo Yap, atau sering dipanggilnya tuh Mas Bob. betul. Orang Jogja asli, lahir di Jogja sampai besar sampai sekarang pun juga di Jogja. Ya, lahir sampai besar di Jogja mas. Pernah merantau sebentar ya di Bogor atau Jakarta. 1 tahun 1 tahun di Bogor. Sini, dan bagi teman-teman skena sepeda terutama di Jogja pasti banyak yang udah tahu kalau Mas Bob ini cyclist ya ibaratnya ya. Yap. Dan cyclist bukan sembarang cyclist. Udah melalang buana di dunia. Nanti akan kita bahas dan kita akan pengen ngerti perspektif Mas Bob ya. Aku manggil Mas Bob aja ya. Monggo, Oke. monggo, silakan. Dunia atau anak sekarang itu skena persepedaan di Indonesia atau di lokal di Jogja sendiri. Mas, selamat datang di Butok. Terima kasih. Biasanya ya di Butok mungkin Mas Bob juga udah lihat beberapa episode kita yang sebelumnya. Di Butok tuh sebelum kita ngobrol pasti ada kuis Mas. Nama kuisnya tuh kok masih gitu ya? Duh. Berarti kan udah tahu. Nama kuisnya Trivia Indonesia. Oke. Jadi nanti aku akan bacain 5 pertanyaan tentang Indonesia. Yang Yeah. jelas bukan tentang sepeda. Pasti nanti soalnya bakal bener semua. 5 pertanyaan pilihan ganda. Nanti aku akan tanya. Terus ada pilihan ganda. Nanti kita lanjut. Yeah. 5 selesai. Seberapa Indonesianya nih Mas? Pertanyaan random Mas. Tapi terkait ilmu pengetahuan tentang Indonesia, dan pertanyaan-pertanyaan ini kita ambil dari konten-kontennya KNFB selama ini. Ada di website, ada di konten TikTok atau di IG. Siap, kita mulai? Siap, monggo. Yang pertama, manakah kota berikut ini yang jaraknya paling jauh dari Jakarta? Berdasarkan Google Map aja wes. A. Beijing, B. New Delhi, atau C. Jeddah. Jeddah. Oke. Pernah sepedaan sampai sana Mas? Belum. Arab Saudi? Semoga nanti mas. Oke. Lanjut. Gunung berapi tertinggi di Indonesia adalah A. Kerinci, B. Merapi, atau C. Semeru. Kerinci. Oke, lanjut. Ini harusnya tahu. Berapa jumlah provinsi Indonesia saat ini? Waduh, ya Allah. Piro A. iki? 38, B. 37, atau C. 36. 38. Berikutnya. Negara di ASEAN yang pertama kali merdeka adalah A. Filipina, B. Malaysia, atau C. kita di Indonesia. Yang pertama kali merdeka. Filipina wes. Filipina wis. Bingung ini. Oke, terakhir. Di manakah letak kerajaan Singosari? A. Malang, B. Mojokerto, atau C. Tuban. Singosari. Mojokerto. Apa Mojokerto Mojopahit ya mas? Sudah menunggu lah. Kita review ya. Ya nanti deh. Dari sekian banyak narasumber Butok, itu baru 1 orang yang pernah benar semua. Sisanya pasti ada yang salah. Jadi kalau ada yang salah, nggak apa-apa. Siap. Masih itu semua. Mayoritas lah, baru 1 orang yang 5-5 itu benar. Oke. Kita review. Kota paling jauh dari Jakarta, betul, Jeddah. Itu 7.992 km Oke. dari Jakarta. Gunung berapi tertinggi tadi jawab Kerinci ya? Oke. Betul, Kerinci, 3.805. Oke. Enggak kegocek, biasanya jawabnya Semeru, kan Semeru itu tertinggi di Jawa. Ya. Jumlah provinsi betul lagi 38. Mas lumayan lah telu mas. Negara ASEAN pertama kali merdeka tadi jawabnya Filipina. walaupun itu apa? Paton Jawa. Tapi betul.
Bener banget mas. Apa tinggi? Filipina tahun 1898 dia udah merdeka. Malaysia 57, kita 45. 5745, oke. Letak kerajaan Singosari tadi jawabnya Mojokerto. Yang bener Malang. Oh. Kurang satu mas. Sejarah itu kalau bener. Salah satu, udah bener 4. Wah ini termasuk top 3 lah. Top 3. Yang bener 4 itu nggak banyak di trivia ini. Oke. Lumayan ilmu pengetahuan, jadi lumayan ke NFI. Oke. Mas kok. Oke kita lanjut. Tadi aku bilang cyclist bukan sembarang cyclist karena nggak semua cyclist di Indonesia bisa sampai ke event ultra cycling ya. Kalau orang teman-teman di sepeda itu nyebutnya PBP ya, Paris-Brest-Paris. Terus juga ada Badlands. Notabene itu 2 event ultra apa ya ibaratnya, 2 event ultra terfavorit atau mungkin bisa jadi puncak pencapaian seorang cyclist Indonesia mungkin, dan nggak banyak. Salah satunya Mas Bob, dan apalagi Paris itu event ultra cycling tertua di dunia. Itu dulu kita masuk di situ. Orang Indonesia mungkin nggak banyak ya bisa sampai situ, apalagi kita kerucutkan lagi orang Jogja. Selain Mas Bob, udah ada yang pernah sampai ke Paris? PBP saya tuh 2023 itu 43 orang mas. Sebelumnya juga ada kalau nggak salah 9 orang. Dari Jogja? Kalau dari Jogjanya sendiri ada 4 atau 5. Ya, dari sekian ribuan cyclist kan paling nggak itu. Nah, masuk itu dulu. Experience feelingnya gimana mas? Kan kalau kita ngeliat postingnya itu di salju, terus lewati pegunungan, dan itu jaraknya juga berapa ribu kilometer Paris itu 1.200. Nah, 1.200 dan itu bersepeda. Itu pengalaman rasanya ya, experience feelingsnya ketika ikut di situ. Event pertama internasional atau sebelumnya? Kedua, yang pertama di Amerika. Seneng mas karena saya tahu PBP itu 2019. Setelah teman-teman pulang dari PBP, terus sepertinya saya bisa deh ke sana, pengen mengusahakan, akhirnya 2023 bisa sampai sana. Senangnya karena di situ kami bersama 8.000 peserta seluruh dunia. Kemudian jumlah pesepeda Indonesia saat itu 43, kalah jauh dari India, dari Malaysia, mereka 200-400 peserta. Merasakan bersepeda di sana, biasanya kita di lajur kiri, di sana kita di lajur kanan, tuh udah experience yang menyenangkan juga di sana. Dan tadi agak lupa spill di depan, jadi ini kita di Bolo Space itu Creative Hub, Campaign Space, coffee shop, dan ruang apresiasi karya bagi teman-teman yang ingin menampilkan karyanya di tengah kota, karya seni dan lain sebagainya, itu bisa mampir di sini, dan ini tempatnya cocok untuk diskusi kreatif. Oke mas, kita lanjut. Tadi nggak mungkin nggak seneng ya ikut ultra cycling dunia. Terus kalau kita tarik sedikit lagi, kenapa sampai bisa secinta itu sama sepeda? Kita belum ngomongin road bike nih, sepedanya dulu nih. Itu singkatnya kenapa sampai sekarang, kan motor lebih cepat, mobil lebih cepat, kenapa milih sepeda? Salah satunya memang dari kecil saya senang sepedaan. Kemudian almarhum bapak itu tertib gitu loh mas. Sebelum saya 17 tahun, sebelum punya SIM nggak boleh naik motor. Jadi proses perjalanan dari sekolah dari rumah ke sekolah itu pulang pergi selalu bersepeda. Kuliah itu baru naik motor. Nah pas setelah kuliah tuh rasanya kok pengen ya sepedaan lagi, dan dilala boom, tren sepeda 2010 tuh boom. Akhirnya naik sepeda, refreshingnya itu dapat mas, sehat dapat. Terus karena kita movingnya lumayan cepat ya dibanding jalan ya, itu lebih fun aja, merasakan angin menerpa tubuh tuh menyenangkan. Sampai pada pengertian sepeda bukan sekedar olahraga nggak kalau kayak gitu sampai sekarang? Iya. Kenapa mas? Kalau kata temen tuh ada yang bilang moving meditation ya. Oh. Ya, jadi karena kita bersepeda fun, banyak ide cemerlang yang masuk, kemudian bisa kita share ke teman-teman menjadi activity selain bersepeda. Gitu, lebih produktif mas otaknya. Kesehatannya dapat, meditasinya dapat. Iya. Terus lingkaran pertemanan juga semakin luas. Dapat. Iya. Dalam perjalanan sepeda sejauh ini, dan Mas
Bob ini perjalanan yang paling tidak terlupakan, mungkin yang di Amerika atau di PBB itu apa Mas momennya? Tiap event selalu ada momen sing ini sih diingat sih Mas. Kalau katakanlah Amerika itu saya persembahkan untuk almarhum Bapak. Jadi 10 km terakhir ini merebus milih loh. Bayang kayak gini finish ada Bapak di situ wis rampung nih, wis sempurna lah perjalanan. Kemudian kayak PBB itu saya ninggal anakku ulang tahun, aku malah di Prancis. Dari upacara bendera di Prancis. Selang 10 hari langsung geser ke Spanyol kayak gitu. Ya sebenarnya sejauh-jauh perjalanan yang diingat selalu di rumah sih, ya itu. Dan Mas Bob ini kan juga di perkumpulannya Ultra di Ningrat ya. Namanya itu kan juga punya beberapa aktivasi untuk bersepeda, kayak ada Serawung, terus ada Next, ada Lakoni, itu dan itu kan selalu beririsan dengan budaya. Nah, jadi dari namanya aja udah lokal banget kan. Ultra di Ningrat, terus Serawung, Lakoni dan lain sebagainya. Itu berangkatnya apa? Apakah bisa relevansi antara bersepeda terus dengan budaya lokal, terus entah tempatnya atau apa itu bisa dicampur, dikolaborasikan. Ya itu sebenarnya muncul namanya kan mau perjalanan ke waktu saya ke Qatar. Sudah ada plan 1 tahun itu ke Qatar, Prancis, Spanyol, Itali. Saya ingin bawa identitas yang melekat di saya tanpa harus saya pakai baju merah putih atau pakai blangkon gitu kan. Saya otak-atik nama, saya dari Ngayu Jogarta Hadiningrat, lagi senang dengan ultra cycling. Jadi saya gabung tuh ultra dan Hadiningrat, ultra Diningrat. Misi ultra cycling kan juga kesetaraan, kemudian kita memang lebih dekat dengan alam. Hadiningrat kan dari Hamemayu Hayuning Bawono, kita bawa. Jadi ketika orang bertanya Hadiningrat tuh saya bisa cerita banyak yang dari Jogja, dari rumah itu bisa saya ceritakan. Makanya aktivasinya kayak Lakoni itu kan lakukan. Kalau kita lagi perjalanan jarak jauh, wes kepleh kesel nonton Mas, wes. Kepleh-keplehnya apa? Bagi teman-teman kawan gene. Wes kesel banget itu kan. Setelah dilakoni welah gitu. Ada kepasrahan di situ. Ya itu dijadikan acara balap sepeda Lakoni, kemudian Serawung itu untuk berjumpa dengan teman-teman. Ya mungkin rasanya kalau orang bangga dengan kata-kata bahasa Inggris dan lain sebagainya, mencoba untuk Serawung ini keren loh, Lakoni itu keren loh, gitu-gitu sih Mas. Melokalkan, memperkenalkan budaya lokal ke internasional dengan cara yang berbeda. Iya. Kelihatan langsung di outfit bendera merah putih, mungkin baju adat, pakai langsung dengan kata-kata gitu. Terus tadi nyebut komunitas, jadi peran sepeda dalam menghubungkan komunitas satu dengan lain, jadikan hub dan memperkenalkan budaya lokal ke publik itu sangat gampang kah dengan sepeda atau sebenarnya ada cara tersendiri untuk menggabungkan si kita bersepeda dengan tetap mengangkat kelokalan itu tadi? Sepeda sebagai sarana untuk bersosial itu berarti ya Mas ya. Itu menurut saya yang sudah saya jalani itu enak dan cepat Mas. Karena kadang-kadang kita tidak tahu nih kita ketemunya sepeda ya pikirnya ya sepeda ya, padahal dia ternyata direktur rumah sakit mana, ternyata dia wartawan, fotografer terkenal. Itu sekat-sekat itu tuh seolah pudar itu loh Mas, karena kita bisa ngobrol dengan enjoy. Itu sih Mas, rasanya sepeda sebagai medianya lebih menyamarkan sekat-sekat. Oke, menyamarkan sekat-sekat, terus tadi nyebut direktur mana bersepeda. Dan beberapa momen lalu tuh tapi relatif ya sekarang masih dianggap atau enggak? Anggapan bahwa Mas Bob kan lebih ke road bike ya Mas? Road bike, sepeda road bike. Road bike itu juga ada sepeda. Kadang dianggap elit mungkin karena ya ini kembali nanti lihat opininya Mas Bob juga, elit atau arogan di jalan. Gimana melihat stereotip ini bagi Mas Bob sendiri yang ya sejauh ini akhir tahun ini atau waktu belakangan itu di road bike? Anggapan itu seperti apa? Dikatakan elit kalau melihat harga ya memang tidak bohong ya, memang harganya mahal. Tapi sebenarnya kan sepeda road bike, downhill, Sally itu kalau dari sisi harga yang
top itu memang mahal-mahal mas. Tapi sebenarnya kalau hanya sekedar untuk olahraga, tidak mengejar performa, itu harga sebenarnya bervariasi dan itu enggak apa ya, ya mau 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta ya tetap kalau road bike. Cuma mungkin rasanya berbeda. Di sosialnya mungkin ya akhirnya akan ada kasta-kasta. Itu akan kalau di Jogja diusahakan itu enggak paling ece-ecean biasa mas, tapi nggak sampai kamu si miskin, kamu si kaya, itu tidak ada. Kemudian di jalan kalau dikatakan elit atau bahkan arogan, mungkin by moment. Mungkin karena rombongan itu lewat pas jalannya siang, kemudian bersinggungan beririsan dengan orang berangkat bekerja, sedangkan kini senang-senang bersepeda. Itu yang bikin apa ya, kesenjangan kesenjangan di perjalanan begitu sih. Kabarnya kan Mas Bob ini sedang atau memang lagi bikin sepeda buatan sendiri, road bike DIY, apa sebenarnya road bike sendiri? Apa handmade ya, handmade ya? Handmade sendiri. Itu seperti apa mas prosesnya? Kok bisa ada atau idenya kok bikin road bike sendiri aja deh, besinya bikin sendiri apa? Jadi itu kalau saya tarik ke belakang itu sejak 2010 tuh memang itu tadi kalau dibilang elit memang harganya mahal mas sepeda ya. Terus karena di Jogja itu banyak toh sumber daya manusia yang ternyata bisa bikin sepeda. Kita bisa cari pipa bekas, kita bikin sepeda dengan geometri yang pas, akan nyaman untuk kita pakai. Saya akhir tahun lalu sudah bikin 3 sepeda, cargo, road bike, sama gravel. Itu menggunakan pipa bekas atau mungkin frame yang berukuran katakanlah frame ukuran 60. Saya jadikan frame ukuran 43 sesuai dengan badan saya. Dan itu juga asal nyaman dipakai juga sudah nggak ada strata mahal murah lagi karena memang kayak pakai baju mas, kalau sudah pas ya kita nyaman-nyaman aja. Dan Jogja mengakomodir itu keinginan kita untuk custom sepeda. Dan sejauh ini tren-tren bikin sepeda mengcustom sendiri itu memang lagi marak atau seperti apa? Trennya kayak stabil itu mas, khususnya di Jogja ya. Di Bandung tuh ada builder, di Kalimantan ada builder. Itu kalau di Jogja karena di sini kita punya produk lokal federal frame besi. Beberapa teman mengupgrade jadi federal dengan sistem perpindahan gigi lawas, dibikin baru dengan cara apa, di custom. Kalau remnya dulu rim brakes, kita rubah jadi disc brake, teknologi lebih baru. Itu stabil sih untuk trennya. Dan sepeda ini kan nggak bisa dipungkiri melewati ruang-ruang publik, jalan lah atau mungkin pedesaan gitu. Dan itu terutama kalau kita lihat tren mulai dari 2010 bahkan sebelum 2010 belum banyak jalan yang bahkan di Jogja pun ya ada jalur khusus sepeda. Itu kan sebelumnya mungkin nggak sebanyak sekarang dibikin. Mas Pur sendiri melihat antara kebijakan publik dengan hobi teman-teman, kamu bilang tren ya mas, sepeda itu sering bersinggungan kah, atau dari pemangku kepentingan sendiri juga mengakomodir dengan cepat untuk kebutuhan ini? Karena kan kita juga pernah melihat beberapa berita yang pro kontra antara pesepeda dengan pengguna jalan yang lain gitu, antara ini itu. Nah, melihatnya seperti apa antara pemangku kebijakan dengan teman-teman komunitas sepeda ini dalam menggunakan ruang publik bersama-sama? Oke. Di ruang publik menurut saya kalau kita berlaku sesuai dengan porsi kita masing-masing, kita nggak akan bersinggungan mas. Contohnya ketika memang ada jalur sepeda yang sudah dibikin tidak digunakan untuk parkir, itu akan nyaman untuk pesepeda dan pengguna jalan lain. Tapi kalau malfungsi jalur sepeda juga pada akhirnya selain mengganggu jalur sepeda juga mengganggu motor atau mobil yang akan lewat. Apalagi di Jogja kan jalannya sempit-sempit mas. Sempit, kemudian jarak antar bangjo itu kan sangat dekat ya. Jadi ketika fungsi-fungsi jalur sepeda terganggu ya semua akan merasakan terganggu. Kalau memang tidak ada jalur sepeda menurut saya juga masalah ya. Ya tapi parkir yo sing tertib, karena kalau nggak tertib
kasihan pengguna jalan lain gitu. Apalagi sepeda tuh paling ringkih kalau di jalan, sama seperti pejalan kaki. Pedestrian kita sudah berkurang, jalur sepeda tidak terakomodir, ada syukur nggak ada syukur, yang penting harapannya sih tertib lalu lintasnya, Mas. Melihatnya sekarang apakah sudah mendapatkan ruang publik yang cukup bagi para teman sepeda ini? Karena kalau kita lihat contohnya Belanda, Ya. Belanda 50% lebih di sana bersepeda, bahkan ada terminal bersepeda dan lain sebagainya. Iya. Untuk di sini tuh untuk pengguna jalan, pengguna ruang publik di Indonesia atau mungkin di lokal di sini tuh apakah sudah terakomodir dengan cukup? Kalau saya yang pernah mengalami jalur sepeda itu dulu di Qatar, Mas. Ini kalau tidak salah ada 3.000 kilo jalur sepeda. Kemudian ada 30 kilo jalur sepeda standar Olimpik. Jadi PP 60 kilo. Ketika kita melintasi jalur sepeda, ada berapa sepeda yang ada di jalur itu tuh ada datanya, Mas. Jadi kalau kita mau latihan di situ, oh di depan ada 40 orang di lane ini. Kita bisa menyesuaikan kecepatan atau mungkin porsi latihan seperti apa. Kalau di Jogja, sebenarnya kan tata ruang Jogja juga mungkin mumet ya. Saya sendiri kalau mau bikin jalur sepeda juga cukup pusing. Jadi ya tepos liro aja lah di jalan gitu. Kalau memang bisa diakomodir jalur sepeda dan dimaksimalkan tanpa parkir, tanpa ya mohon maaf pedagang-pedagang yang terlalu maju ke jalan juga sebenarnya bisa nyaman-nyaman aja sih, Mas. Jadi itu bisa kayak tantangan utama yang dihadapi pesepeda di Ya. kota besar loh. Ya. Yang ini di Indonesia ya. Kalau Oke. negara-negara lain yang mereka concern ya tadi itu di Qatar, Ya. di Belanda, di Eropa. Karena uangnya Jogja tuh banget, Mas. Ya pasti susah ya mengatur orang sebanyak ini. Sedangkan di Qatar, di Amsterdam, di Prancis, Spanyol kan orangnya nggak sebegitu banyak. Kemudian mereka tata kotanya kan memang kota untuk kota, kemudian daerah pertanian untuk pertanian, kemudian kota lagi itu tertib. Jadi rumah itu tidak menyebar di mana-mana ada rumah karena akan terpusat itu notone menurutku selama perjalanan ke sana itu lebih gampang. Kalau di sini, waduh. Kalau di sana ya kita biar paling nggak tahu Ya. rute-rute yang Mas Bob jalani di sana yang ternyata ya harusnya itu memang seperti ini, mulai dari kota ke desa kan, yang Paris kan juga bukan kotaan yang Kota besar juga. kota besar, Ya. tapi ketika antara Paris ke Brest kan melewati beberapa Oke. suburban atau apa Ya, pedesaan ya. itu kan bisa nggak di sini di Jogja kan landscape-nya juga mirip, ada kota, ada gunung, ada laut, ada pedesaan dan sebagainya, dibikin semacam itu bisa nggak? Bisa ya dengan effort pol-polan tapi kayaknya, Mas. Karena memang dari jumlah penduduknya dengan Jogja sekecil ini, apalagi kotanya kan nggak begitu luas ya, dengan jumlah manusia, dengan jumlah motor, mobil, ya tantangan berat sih untuk pemangku kebijakannya. Oke, berarti cukup menjadi PR yang cukup besar ya kalau semua kita membandingkan ruang publik atau landscape di kota-kota besar di Indonesia dengan landscape atau jalur sepeda di negara-negara yang pernah Mas Bob Oke. datangkan. Terus ini kita ngomongin tren, Mas. Oke. Sekarang kan sepeda ini termasuk tren yang cukup awet ketimbang mungkin tren-tren yang lain gitu. Ada lari, ada bola dan lain sebagainya. Oke. Sepeda muncul di tengah-tengah tren. Tadi juga Mas Bob awal mula concern tuh di mulai medio 2008 2009 10 mulai ikut agak agak menekuni di bagian di persepedaan itu. Nah, melihat tren ini apakah bagus atau seperti apa, dan apakah tren ini akan hilang pudar dan nantinya akan seperti apa kondisi tren ini, apakah Oke. depannya gitu? Menurut saya untuk tren sepeda akan bagus ya, Mas. Apalagi dari sisi bersepeda di kompetisi itu pelatih kita sudah menguasai sport science yang bagus. Jadi rawaton semangat. Jadi semua kondisi atlet itu
dihitung by data, itu dari sisi prestasi itu bagus, kemudian dari sisi tren, pesepeda apa, commuting, kemudian hobis, itu produk ada terus, pembaruan produk ada terus, dan walaupun daya beli mungkin sedang menurun nih kondisinya sekarang, tapi melihat antusias komunitas, aktivitas-aktivitas bersepeda, ini akan tetap bertahan. Dan apalagi soal media digital ya Mas. Media digital atau sosial media itu di satu sisi memang untuk tadi dijadikan bisa jadi alat supaya tren ini sustain. Sosial media kita posting video, Oke. apa-apa. Tapi di sisi lain budaya penggunaan digital di tengah-tengah kita ini adanya gempuran untuk gaya hidup instan. Jadi malas berolahraga juga bisa karena mungkin terlalu sering scrolling Ya. terus. Tapi di sisi lain juga media itu juga dijadikan alat untuk bagaimana mensustainkan si pola hidup saya, salah satunya dengan sepeda itu. Nah, Mas Bob sendiri menjaga keseimbangan itu antara aktivitas fisik, aktivitas mental, karena tadi bersepeda salah satu cara untuk healing secara batiniah gitu, dan sosial dari sosial media. Gimana mengimbanginya? Awal tahun ini sedang membuat formula baru Mas untuk perjalanan bersepeda saya, untuk kesehatan saya, karena alhamdulillah saya baru dikaruniai anak kedua. Jadi kalau tidak diselaki apa bahasa Indonesia nih? Dikasih ruang waktu. Ya, kalau kita tidak membuat jadwal yang pasti untuk olahraga, ya nggak akan olahraga gitu kan. Jadi misalnya gini, pagi harus nyiapke anak pertama untuk sekolah, ngantar ke sekolah. Jam 7.15 sampai sekolah, nanti pulang lagi ke rumah, beres-beres, mempersiapkan mandi adiknya, membantu istri saya, kemudian jam 8 goes Mas. Kalau saya goes, jam 11 kan jemput anak, setengah 11 pulang mandi jemput anak. Nah, itu yang gelem ora gelem harus dilakukan, karena kalau nggak gitu, yang di anak pertama bobotku 65 kilo Mas, tinggi 155 cm, bobot 65 kilo, ora sehat, nggak sehat. Jadi karena memang sehat jadi kebutuhan saya, jadi harus nyelake waktunya untuk olahraga, untuk sehat. Kemudian biar aku nggak sehat sendiri, melalui tim Ultra Diningratku bikin aktivasi-aktivasi yang semoga jadi impact yang bagus untuk menularkan semangat mungkin ya. Jadi aku pengen deh di sela-sela waktuku aku ada waktu untuk olahraga. Jadi contoh bapak-bapak live yang bener itu seperti ini. Lalu berawal dari keresahan bobotnya nggak sesuai indeks massa tubuh kan. Waduh, pilak-pilak, wah maeng gitu. Berat badan overweight ya. Tidak diimbangi dengan olahraga, akhirnya ada terobosan atau sadar atau kepentingan untuk hidup sehat, walaupun di tengah-tengah kesibukan bapak-bapak live tadi. Iya. Tapi akhirnya bisa menyeimbangkan, dan bahkan sekarang bisa berbeda di luar negeri dan di event-event yang sebenarnya event-event besar. Oke, di Kutok ini ada 2 pertanyaan terakhir yang kita tanyakan ke semua narasumber. Yang pertama tentang tahun 2045. Nah, jargon-jargon 2045. Masehi apa Hijriah nih? Masehi ya. Masehi. Kalau kita melihat dari parameternya proklamasi 1945, Indonesia di 20 tahun lagi, itu kan di 2045 adalah 100 tahun proklamasi, yang kebaca itu 100 tahun Indonesia setelah proklamasi. Itu kan jargon-jargon yang saya hilang itu banyak digaungkan akhir-akhir ini. Ada yang bilang Indonesia emas, Indonesia cemas, Indonesia gemas, dan lain sebagainya. Mas Bob sendiri melihat dunia atau Indonesia, atau bahkan kita kerucutkan lagi ekosistem sepeda di tahun itu akan seperti apa? Kalau saya ya, karena saya punya banyak pembanding Indonesia dengan daerah-daerah yang lain, sebenarnya saya cemas Mas. Apalagi dengan mempunyai anak usia produktif, bagaimana pendidikan kita yang belum oke gitu, saya cemas. Tapi untuk sepeda mungkin cukup gemas. 2024
ketika olahraga jadi ujung tombak kita untuk persatuan, itu bisa digalakkan, tentu didukung dengan sport science yang bagus, produk-produk lokal digaungkan. Sekecil saya bisa custom sepeda, berarti kan pabrik-pabrik asli Indonesia bisa membuat produk yang Indonesia banget. Karena rasa-rasanya produk Indonesia itu luweh ngopeni badan-badan orang luar Indonesia, Mas. Size-nya, geometrinya itu nggak ngopeni tubuh-tubuh orang Indonesia pada umumnya. Jadi terlalu besar lah, terlalu panjang gitu. Jadi dalam tataran sepeda ya Mas. Sepeda. Ukuran sepeda. Ukuran sepeda. Produk lokal Indonesia malah parameter ukurannya adalah orang-orang bukan orang Indonesia. Iya, iya. Karena produk di luar juga ada yang Asian Fit, ada yang Europe Fit kan. Jadi mungkin adalah line produksi yang bisa sesuai dengan proporsi tubuh orang Indonesia. Jadi ya antara kemas, cemas, semoga emas lah. Dan kecanggihan teknologi dengan sepeda kan juga bisa jadi di 2045 akan lebih gila lagi karena ada maraton dan full digital spike itu loh Mas, yang atlet sepeda tapi sebenarnya dia hanya pakai telepon tapi depannya TV itu. Iya, iya, iya. Sekarang olahraga dan mulai menjadi tren. Mungkin beberapa tahun lagi akan sampai di sini. Jadi sepeda maraton sepeda ya, tapi full dia hanya di depan layar. Di ini ya, di apa? Mesin semua ya berarti ya? Mesin semua. Smart trainer kalau sekarang itu Mas. Dijadikan lomba. Bisa jadi 2045 seperti itu, tapi tidak mungkin seharusnya juga tidak menghilangkan sisi esensi dari bersepeda itu selain olahraga bisa lihat suasana sekitar, melihat angin sepoi-sepoi dari. Karena musuh utama pesepeda kan angin. Kalau dia nggak ketemu angin sebenarnya sayang lah. Iya. Sayang. Dan itu ketika di Eropa, di Qatar kan tahu ya, oh angin Eropa ternyata dinginnya kayak gini. Ya. Kena salju. Salju rasanya kayak gini. Nah, Ya. di Qatar oh ternyata cuaca panas gurunduk kayak gini. Iya, betul. Di Indonesia mungkin ya kurang lah. Iya. Di dingin di kota seperti itu. Berarti kemungkinan di 2045 kan akan bisa di titik itu. Yap. Lalu terakhir Mas, mimpi terbesar seorang Mas Bob ini apa? Saya pengen ekosistem bersepeda teman-teman di Jogja tuh lebih solid, lebih maju sih Mas. Kalau saya pribadi, karena basicnya mungkin saya petualang ya Mas. Karena sudah berkesempatan untuk ke A, B, C, D, saya pengen ke keliling Indonesia. Ini sudah saya mulai beberapa pulau dijelajahi, tidak bisa dalam satu tembak, satu perjalanan besar. Ya saya cicil untuk berkunjung ke pulau-pulau. 17.000 lebih pulau di Indonesia. Betul. Ya kan? Tadi nggak tak tanyain. Oh, nggak ditanya. Ya. Tadi benar kalau bisa jawab itu tadi. Ya. Kalau memang bisa dikunjungi. Namanya, Mas? Angin Timur. Angin Timur. Oke. Itu proyek bersepeda ya? Bersepeda keliling pulau-pulau di Indonesia. Sudah dimulai atau Sudah mulai, sudah 4 pulau ini. Jadi Jawa, Gili Ketapang, Bali, Nusa Penida. Oh terakhir kemarin Timur, Pulau Timor. Kupang Timor Leste. itu salah satu mimpi ya? Berarti. Mimpi Ini ya. udah dijalani nih mimpinya. Sudah. Apakah ada mimpi yang lebih besar lagi? Tadi kan Jeddah. Berarti ya di daerah situlah Mas. Bersepeda di sana saja, nggak harus dari sini. Karena aku bayangke ada 400 kilo jalur hijrah Nabi Muhammad. Itu kan ada semua ya, ritus-ritusnya ya. Nah, pengen menjalani itu. Wes itu cukup lah. Karena kalau kita sholat dari sini itu jaraknya berapa ya? 12.000 ya ke Mekah. Kalau saya di Milan itu 3.000 dok Mas. Wah, rong minggu dok ngepit tekan ini. Tapi rata tekan-tekan. Itu salah satu mimpinya Mas. Oke. Mas Rizky Haji Primastomo atau Mas Bob, terima kasih sudah datang di Butok. Oke. Menyediakan waktunya untuk kita gali opininya terkait sepeda dan dunia olahraga yang tadi kita udah obrolin di sini. Semoga tadi mimpi-mimpinya tercapai, gerakan-gerakannya dari Ultra Diningrat dan turunannya juga bisa berjalan dengan lancar. Dan dari semua itu yang berarti yang utama tetap sehat Mas. Semoga terus sehat sebagai bapak-bapak tadi yang aktivitasnya udah dempet bapak-bapak banget ya sekarang. Imbangan antara ngurus rumah dan tetap dengan aktivitas di luar rumah. Semoga semua berjalan lancar.
sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas Bob atas waktunya bisa datang di Butok. Oke, semoga Indonesia diberkati Mas. Amin. Terima kasih.